Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan memberitakan beberapa informasi kaleidoskop yang dimuat di tempo.com. Jadi ada beberapa catatan berita-berita yang dianggap penting sepanjang tahun 2020. Berita penting itu seperti apa gitu yang harus menjadi catatan bagi pemerintah agar melakukan sebuah perbaikan. Tentu di sini sebuah catatan itu adalah bagaimana melihat sebuah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat banyak. Ada beberapa hal yang kurang, itu agar diberikan masukan. Tetapi ya kembali lagi bahwa kebijakan itu tidak ada yang sempurna, gitu. Pasti ada dampak buruknya, pasti ada dampak baiknya, gitu. Di sini ada kaleidoskop 2020, 10 momen politik dari Harun Masiku hingga reshuffle kabinet. Ini dimuat di tempo.com. Kemudian pada hari Kamis juga diberitakan tanggal 24 Desember 2020 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Yang pertama itu adalah heboh suap PAW caleg PDIP Harun Masiku. Jadi awal tahun 2020 publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku. Ia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum yang kini mantan Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW pergantian antar waktu, jadi menggantikan orang tertentu, kemudian dia melanjutkan masa jabatannya. KPK menetapkan 4 tersangka yaitu Wahyu, Harun Masiku, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, itu namanya Agustiana Tio Fridelina, dan kader PDIP Saiful Bahri. Kecuali Harun, ada 3 orang yang sudah divonis bersalah dan dipenjara, namun Harun belum juga tertangkap oleh penegak hukum sampai sekarang. Kemudian kasus Harun merebak di tengah gelaran rapat kerja nasional PDIP pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2020. Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bahkan terseret dalam pusaran kasus dan sempat disebut-sebut hendak ditangkap oleh KPK. Tapi sampai hari ini masih aman, tidak terbukti oleh hukum. Ya, negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu dugaan itu harus dibuktikan oleh hukum. Ya, bahwa itu dilakukan atau tidak secara substansi itu adalah urusan dia dan Tuhan. Tapi dalam hal hukum negara, segala sesuatunya harus ada bukti yang jelas, ada saksi yang jelas untuk membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pengesahan Perpu COVID-19. Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan pada awal April 2020. Perpu ini diajukan ke DPR untuk dibahas. Kritik mengalir lantaran belait atau aturan ini dianggap memuat pasal kekebalan hukum bagi pelaksana Perpu dalam penanganan kebijakan penanganan COVID-19. Protes juga datang dari para politikus Senayan. Meski begitu, pada tanggal 12 Mei 2020, DPR menerima Perpu tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Aturan ini diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sekarang sudah diterapkan. Ya, oleh karena itu segala peraturan pemerintah dan maupun di bawahnya peraturan Menti semuanya berubah hanya karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Anggaran-anggaran hampir semuanya, karena anggaran semua sektor hampir dialihkan ke penanganan COVID-19. Sejak terbentuk Perpu maupun undang-undang belait ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, saat ini ada 7 pemohon uji materi undang-undang tersebut di MK. Nomor 3, ramai-ramai RUU HIP. Haluan ideologi Pancasila ini memang sudah menjadi perbincangan yang cukup hangat pada waktu itu.
di tengah adanya perbincangan publik tentang masuknya komunisme di negara Indonesia, dan itu ada beberapa pemberitaan yang memuat bahwa ada kelompok-kelompok komunisme yang ingin masuk dan ingin memporak-porandakan sistem Pancasila, ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang menuai protes publik diinisiasi oleh fraksi PDIP. RUU ini mulai dibahas sejak Februari 2020. Publik mulai beraksi keras lantaran RUU HIP dianggap ingin memeras Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Yang tadinya Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila, gitu. Inilah yang ramai-ramai diperbincangkan oleh publik, bahwa seharusnya pembahasan tentang Pancasila ini sudah final, tidak perlu lagi diperas-peras lagi, gitu. Karena sebenarnya ini sama saja mengulang masa lalu, gitu. Ya, negara-negara lain sudah sampai ke langit, kita masih berputar-putar tentang masa sejarah lalu yang di mana hal seperti ini sebenarnya sudah selesai pada masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan dulu, di mana komunisme, di mana ideologi-ideologi di luar dari Pancasila, kapitalisme dan lain sebagainya itu sudah menjadi perbincangan, jadi tidak terlupakan pada waktu itu oleh para pakar negarawan, para ulama, para pejuang, ya, para aktivis, dan mereka membahas tentang bagaimana membentuk negara Indonesia itu. Ya, dengan berbagai macam argumentasi, dengan berbagai macam perdebatan yang ada, ya, yang tadinya itu Pancasila masih menjadi perbincangan, apakah itu hanya satu sila atau tiga sila atau lima sila. Ya, para pendiri negara ini ya menyepakati bahwa Indonesia harus menganut lima sila atau Pancasila. Yang tercantum sampai sekarang itu belum dirubah bunyinya, ya, dan sampai sekarang masih menjadi sebuah pegangan dalam kita bernegara, gitu. Jadi Pancasila itu ya bukanlah sebuah kitab, ya, tapi Pancasila itu adalah nilai yang tertanam, yang ada di Ibu Pertiwi Indonesia, yang tercantum dan sudah diterapkan oleh rakyat Indonesia sebelum, ya, Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan. Oleh Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu diambil dari Bumi Pertiwi, nilai-nilai Bumi Pertiwi Indonesia. Poin lain yang menjadi sorotan adalah tercantumnya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, serta pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sejumlah aksi demonstrasi digelar dalam rangka menolak RUU HIP, salah satunya dari kelompok gabungan ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI. Dalam aksi Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni PA 212 di depan Kompleks DPR MPR pada hari Rabu 24 Juni 2020 terjadi insiden pembakaran bendera PDIP. Jadi ini yang menjadi, tapi sudah tercantum, sudah masuk dalam prolegnas, ya, program legislasi nasional. Ini sudah masuk dalam rencana pembangunan nasional. Sudah ada badan pembina ideologi Pancasila, meskipun badan ini sempat kontroversi juga terkait dengan hadirnya lembaga ini. Ya, menurut saya Pancasila itu sebenarnya sudah final, ya, gitu. Ya, apakah oleh para elit di Jakarta itu melihat bahwa ini ada ideologi yang ini melemahkan Pancasila. Sepanjang sejarah, menurut saya itu sepanjang sejarah Pancasila itu pastinya selalu diincar oleh ideologi-ideologi lain, ya. Ya, dan
orang-orang atau oknum-oknum itu ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi yang mereka percayai. Ya, entah itu ideologi apapun. Ya, oleh karena itu para pendiri negara ya sudah mewanti-wanti hal itu, gitu, bahwa Pancasila itu harus sudah final, tidak boleh lagi ada diskusi yang terlalu berkepanjangan. Ya, kalaupun ada diskusi, ya diskusi dalam rangka menguatkan Pancasila itu sendiri, tapi diskusi dalam melemahkan Pancasila menjadi satu pertanyaan gitu. Pancasila itu gitu, bahwa seharusnya Pancasila itu dikuatkan gitu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah kita masih melihat bahwa belum ada yang koreksi Pancasila ya. Ya, belum ada satupun, karena Pancasila ini dalam, kalau kita masukkan dalam sistem keagamaan, ini tidak bertolak belakang dalam agama Islam dan agama lain. Mereka mengakui, mempercayai, dan menjadikan ini sebagai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai hukum di dalam negara kita gitu. Oke, selanjutnya adalah 4, ramai-ramai buzzer Jokowi. Agustus hingga September lalu, isu tentang pendengung alias buzzer menyuak di publik. Istana diduga menggunakan jasa influencer dan buzzer untuk menggaungkan sejumlah isu di media sosial. Penelusuran majalah Tempo menemukan buzzer bergerak di isu pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, perombakan kabinet, penanganan pandemi COVID-19, hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Kampanye mendukung RUU Cipta Kerja oleh para pesohor ini dilakukan dengan tagar Indonesia butuh kerja lewat media sosial. Musikus Ardhito Pramono ya mengaku mendapatkan 10 juta untuk setiap unggahan. Oh, luar biasa, 10 juta. Satu unggahan 10 juta ya Allah. Kalau dibagi-bagi ke masyarakat miskin biasa. Tapi ya inilah sebuah manuver-manuver politik ya, karena kalau manuver politik tingkat nasional ini memang luar biasa, berjalan dengan rapi dan penuh dengan dinamika yang sangat luar biasa. Beberapa pesohor belakangan mengaku tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan terkait dengan RUU Cipta Kerja. Ardhito Pramono misalnya mengaku merasa ditipu. Ardhito dan sejumlah pesohor mengaku mengembalikan uang honor yang mereka terima. Ini karena sudah ada demo gitu ya, sudah ada kritik-kritik ya. Kalau tidak ada demo ya boleh jadi ya tidak akan terjadi pengembalian honor gitu. Tapi karena sudah ada demo, ya sudah ada protes yang sangat tajam, ya daripada itu menjadi bulan-bulanannya para masyarakat ya, lebih kembalikan ya, harga diri lebih penting daripada uang gitu. Kemudian yang kelima adalah revisi Undang-Undang MK. DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam proses yang berlangsung cepat dan tertutup. Pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM RUU MK hanya berlangsung selama 3 hari sebelum RUU MK akhirnya disahkan 1 September 2020. Salah satu poin revisi yang disoroti ialah perpanjang masa jabatan hakim hingga usia 70 tahun selama keseluruhan masa jabatannya tak melebihi 15 tahun. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai poin revisi ini tidak sesuai dengan kebutuhan MK. Sebaliknya, perpanjang masa jabatan dicurigai justru menjadi gula-gula DPR dan pemerintah untuk hakim MK yang menjabat saat ini. Poin revisi ini diduga merupakan hasil kajian MK di era kepemimpinan Arief Hidayat. Ketika dikonfirmasi, Arief menolak berkomentar lantaran hasil revisi ini berpotensi menjadi perkara di MK. Selanjutnya, nomor ke-6 adalah Megawati menyentil milenial. Nah, ini di milenial itu apa kontribusinya gitu. Ya semua generasi ya, kecuali generasi yang penjahat ya, koruptor gitu, maling gitu. Nggak ada kontribusi positif bagi negara kita. Kalau generasi tua, generasi muda, semuanya pasti punya kontribusi yang besar. Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati menyentil generasi milenial dalam pidatonya di momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020.
mengaku meminta agar Presiden Joko Widodo tak memanjakan generasi Y ini. Megawati juga mempertanyakan sumbangsi milenial untuk bangsa. Menurut Megawati, generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi. Salah satunya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020. Memang ya, demonstrasi itu adalah ruang di mana oleh negara menyuarakan aspirasinya, gitu. Apa namanya, masyarakat menyuarakan aspirasinya lewat kegiatan demonstrasi. Meskipun memang demonstrasi bukan satu-satunya jalan untuk menyuarakan aspirasi, tapi kadangkala media komunikasi itu dari rakyat kepada pemerintah di tingkat elit kadangkala buntu. Ya, mereka merasa diri kurang diperhatikan, aspirasinya kurang didengar, kurang direalisasikan, maka demonstrasi menjadi salah satu jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tentu ini jangan juga kita salahkan generasi milenial ya. Karena generasi milenial ada yang memang pendemo, ada yang memang seorang olahragawan, ada seniman, ya banyaklah. Semua lini itu pasti ada generasi milenialnya. Jadi jangan dikanalisasi bahwa milenial itu kebanyakan para pendemo gitu. Tentu mungkin yang dimaksud oleh Megawati itu adalah milenial yang suka demo gitu, bukan milenial secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita lihat di sini adalah uh, kritik terhadap milenial itu menurut saya ini akan menjadi masalah juga sebenarnya. Oleh karena itu memberikan semangat kepada para milenial, memberikan motivasi agar mereka menjadi generasi-generasi yang memberikan kontribusi kepada bangsa. Yang hari ini mungkin belum terlalu baik, ya kedepannya baik. Yang harinya sudah baik, hari ini sudah baik, ya kedepannya lebih baik lagi. Jadi itu yang harus kita berikan kepada generasi milenial, bagaimana memompa semangat mereka agar mereka selalu mengawal proses demokrasi ini, mengawal berjalannya pemerintahan, bahkan mereka harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya percepatan pembangunan bangsa. Kemudian yang ketujuh adalah insiden Puan matikan Mike dan Sumatera Barat pendukung Pancasila. Jadi ketika Ketua DPR Puan Maharani tersangkut dua insiden kontroversial di sepanjang tahun 2020 ini. Insiden pertama, ucapan terkait Sumatera Barat dan Pancasila pada tanggal 2 September 2020 lalu ketika mengumumkan daftar pasangan calon yang diusung PDIP di pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Puan tiba-tiba menyampaikan harapan agar provinsi tersebut menjadi pendukung Pancasila. Gitu. Di semua provinsi yang ada di Indonesia harus menjadi pendukung Pancasila. Meskipun ini ya menjadi pendukung Pancasila itu ya ada kalau saya menjadi seorang public figure, menjadi pejabat, ya semua yang ada di Indonesia ini bersama-sama kita menjaga Pancasila sebagai dasar negara, sebagai apa namanya nilai-nilai yang sampai hari ini masih menjadi semangat dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ya tentu Pancasila itu jangan kita menimbulkan apa ya kontroversi gitu karena memang sekali lagi bahwa Pancasila bukanlah apa namanya ideologi yang diambil dari negara barat atau negara timur ya. Oleh Soekarno mengatakan bahwa itu Pancasila memang murni hasil dari nilai-nilai yang ada dalam bumi pertiwi Indonesia. Insiden kedua adalah saat Puan kedapatan mematikan mikrofon politikus Demokrat saat diinterupsi rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. PDIP menyatakan aksi ini lantaran diminta oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Kemudian yang kedelapan adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan aksi demonstrasi. Ini ramai apa namanya ada ini kalau saya lihat ini di media sosial yang paling ramai adalah di TikTok ya. TikTok ini banyak sekali.
dulu sempat di media sosial lainnya itu di apa namanya di YouTube atau di Facebook sempat ada apa namanya ya menyaring informasi ya, ya entah itu dilakukan apa siapa, tapi yang paling banyak ini saya lihat itu di TikTok ya demonstrasinya ini. DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020 dan setelah 6 bulan pembahasan dimulai di Senayan, RUU Cipta Kerja telah disahkan kendati banjir kritik publik atas proses yang dianggap cacat formal. Banyak pihak menilai DPR dan pemerintah tak transparan, tidak terbuka dan tergesa-gesa membahas rancangan aturan sapu jagat tersebut karena hampir semua aturan itu masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Setelah disahkan pun sejumlah kejanggalan terus ditemukan, mulai dari naskah yang tak diungkap ke publik dengan alasan masih dirapikan, beredarnya beberapa versi naskah dengan jumlah halaman yang berbeda-beda, hingga tercantumnya pasal yang seharusnya tidak ada. Bahkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan, ditemukan ada yang kesalahan pengetikan, bukan cuma cacat formil, substansi Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sampai hari ini menimbulkan perdebatan ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja meskipun dari pemerintah terus melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bagaimana memahami isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kelompok buruh, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil menolak dengan menggelar serangkaian aksi demonstrasi di banyak daerah, hampir seluruh Indonesia ya. Itu melakukan demonstrasi besar-besaran oleh para aktivis. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Amnesty Internasional Indonesia mencatat 42 orang menjadi korban kekerasan polisi dalam aksi di 15 provinsi. Saat ini sejumlah kelompok sedang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pilkada 2020. Ini Pilkada 2020 ini memang menjadi perdebatan yang sangat ketat sekali, perdebatan yang sangat panjang sekali, yang sangat panas sekali, yang sangat tajam karena satu sisi memang dari segi waktu harusnya Pilkada sudah akan dilakukan di 2020. Tetapi ada pandemi yang katanya itu menjadi wabah yang luar biasa sehingga harus menjaga jarak, pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya, bahkan ada yang karantina wilayah dan lain sebagainya. Hal seperti inilah yang menjadi perdebatan. Mau pilkada, kalau pilkada akan terjadi kerumunan. Kalau tidak pilkada, maka ya kapan mau memulai pilkada gitu. Ya, oleh karena itu keputusan itu menjadi keputusan yang sangat berat sekali di tengah pandemi COVID-19. Pemilihan kepala daerah 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19 meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda sebab gelaran pilkada dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Pemerintah dan DPR beralasan tidak ada kepastian kapan gebluk akan apa namanya ya pilkada akan berakhir atau katakanlah kapan ini pandemi akan berakhir. Penundaan pilkada dianggap justru akan menimbulkan kekosongan pemerintahan. Kosong pemerintahan di daerah ya, kalau ada kekosongan ya. Nah mungkin kalau katakanlah tidak ada pelaksana ya harus dianggap pelaksana. Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi keputusan ya sekarang sudah terlaksana. Ya 9 Desember kemarin sudah terlaksana pemilihan kepala daerah. Tapi ya fenomena berkumpulnya massa ya Allah banyak sekali. Ya. Tapi siapa yang mau ditangkap di situ? Karena itu banyak sekali masyarakat ya mereka tidak lagi melihat bahwa ini ada corona atau tidak. Tapi mereka melihat antusias semangat mereka mendukung paslon mereka masing-masing. Sehingga ya segala sesuatu protokol kesehatan diabaikan. Ya seakan-akan tidak ada corona gitu. Berlangsung di 270 daerah Pilkada 2020 diikuti oleh 70 lebih pasangan calon. Ada sejumlah isu yang disoroti di Pilkada 2020 mulai dari banyak pelanggaran baik protokol kesehatan, politik uang, hingga netralitas ASN.
Maraknya calon tunggal yang juga diprediksi memenangi pemilihan dan berkuasa atau berkuasanya dinasti politik. Politik dinasti ini masih ada banyak ya. Ya tentu politik dinasti ini ya sehat untuk keluarga, tapi tidak sehat untuk proses demokrasi. Karena politik dinasti itu ya, namanya dinasti ya. Dinasti ya kalau kita lihat adalah monarki gitu. Sementara demokrasi itu bertolak belakang dengan monarki gitu. Kalau sudah dinasti ya berarti sudah bicara monarki gitu. Ya, bapaknya dari kakeknya menjadi bapaknya anaknya cucunya. Gitu. Itu monarki namanya. Tapi dua hal, entah itu monarki atau demokrasi ya, namanya politik dinasti itu ya tidak baik dalam menyehatkan proses demokrasinya. Kemudian reshuffle kabinet yang baru-baru ini terjadi, Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet untuk pertama kali selama 14 bulan pemerintahan di periode kedua. Selain mengisi pos Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial yang kosong ditinggalkan oleh Edi Prabowo dan Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi, juga mencopot sejumlah pembantunya. Mereka yang terdepak adalah Terawan Agus Putranto, kemudian Agus Supramanto, Saiful Razi, dan Wisnu Tama. Posisi Menteri Kesehatan kini dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin. Ini Menteri Kesehatan memang sempat menjadi pertanyaan dari publik bahwa apakah beliau sudah sesuai dengan jabatan menteri karena spesifikasi keilmuan dan pengalaman beliau memang belum sampai pada kajian-kajian kesehatan masyarakat ya. Tentu ini yang kita lihat kan nantinya kerjanya ya, hasil kerjanya apakah bagus atau tidak. Menteri ya meskipun ya dalam teorinya the right man on the right place itu memang sangat penting menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, kemampuannya ya. Harus menjadi pertimbangan dalam memposisikan seseorang. Menteri Perdagangan diisi oleh M. Lutfi Yakut Khalil Qomas menjadi Menteri Agama dan Sandiaga Uno ditempatkan di Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Edi Prabowo digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono, sedangkan Juliari digantikan oleh kolega satu partainya Tri Risma Harini. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.